Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berdoa di tempat ini saat ini untuk Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mau itu di rumah, di tempat kerja mungkin, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, biarlah kasih sukacita Tuhan ada dalam keluarga kita, di tengah-tengah kita saat ini. Meskipun sampai saat ini kita masih harus beribadah di luar daripada gereja, tapi saya yakin dan percaya bahwa sukacita daripada Tuhan tidak pernah berkurang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita tenangkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan masih memberkati dan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat melihat Tuhan Yesus di masa-masa saat ini Tuhan, di mana kami harus beribadah di rumah, di mana kami harus mengurangi setiap aktivitas kami di tengah keramaian. Tapi kami dapat melihat Tuhan, penyertaan dan kasih setia Tuhan masih tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapa yang baik dalam surga, kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Bapa yang baik, kami siap buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Berotoritaslah Tuhan, masuklah dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Hadirlah Kau Roh Kudus di tengah kami. Sebab Kau Tuhan yang layak kami sembah. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima sembah. Dalam hidup kami Yesus, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan, hormat syukur bagi-Mu. Kau yang layak terima sembah, pujian pengagungan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bekerjalah dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Kami rindu Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapa yang baik dalam surga Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa jahat yang mungkin mengganggu kami Tuhan Yesus dalam melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Biar segalanya daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menyambut Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya.
bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari lebih semangat lagi kita angkat pujian ini sama-sama dari awal. Yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari musik puji Tuhan yuk. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati bersyukur dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. 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 Amin. Amin. Segala pujian bagimu Tuhan Yesus. Yang terbaik Tuhan Yesus hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk mendengarkan yang terbaik daripada Tuhan. Bapa yang baik, berkata-katalah Tuhan Yesus melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus dapat memberi yang terbaik Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau serta
ada yang layak terima sembah, pujian, hormat. Yang Yesus mau, yang Yesus inginkan, kau ada bersamanya, memberi yang terbaik bagi Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Kau Yesus, yang terbaik bagimu Tuhan. Segala puji bagi Yesus, segala bakat dalam nama Rasyane. Segala puji bagi Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Yesus, 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 Yesus. Yesus, terima sembah, pujian kami Tuhan, segalanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku rindu memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Di balik setiap ketidaklayakan kami Tuhan Yesus, mau angkat hati kami Tuhan, memberi yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
pujian, kemuliaan hanya bagiku. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan Yesus, diagungkan, ditinggikan Tuhan Yesus, di bumi dan di surga Tuhan Yesus. Bapa yang baik dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaat-Mu Tuhan akan berbuah Tuhan Yesus 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, dan kita masih beribadah secara online. Dan kita tahu, kita bersyukur pada Tuhan walaupun secara online, tetapi Tuhan tetap baik. Dia memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Dia melindungi keluarga kita semua, dan semua kita dalam keadaan yang baik-baik saja karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Mari kita satukan hati kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah firman Tuhan yang akan sebentar kami akan dengarkan Tuhan. Tutup bungkus hamba dalam kuasa darah-Mu, hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan. Hamba serahkan diri dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah khotbah bertema bertahan dan berjuang. Nah, kita tahu di dalam bulan Agustus ini adalah bulan proklamasi, ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75, dan kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah mengantarkan bangsa Indonesia umurnya 75 tahun sudah merdeka. Nah saudara, mari kita lihat dalam firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 32. Di situ dikatakan, Ibrani pasal 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, artinya menerima Kristus, menerima keselamatan, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya. Nah, kitab Ibrani ini adalah sebuah kitab perjanjian baru yang tidak diketahui siapa penulisnya. Dan kitab Ibrani ini kalau bisa dibagi atas 3 bagian besar. Yang pertama menceritakan tentang Yesus adalah anak Allah. Dan yang kedua adalah hubungan antara Yesus dengan kitab Taurat. Hubungan Yesus dengan kemah suci, di mana Yesus adalah imam besar bagi kita semua. Dan yang ketiga, penulis kitab Ibrani memberikan nasihat, memberikan masukan kepada orang Yahudi umumnya supaya mereka tetap bertahan dan berjuang untuk iman mereka. Di dalam Ibrani pasal 10, pasal yang sama, ayat 35, di situ dengan jelas dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, janganlah kamu melepaskan imanmu, janganlah kamu murtad, janganlah kamu tidak percaya lagi kepada Tuhan.
Inilah anjuran daripada apa yang penulis kitab Ibrani, supaya tidak melepaskan iman, supaya tidak berbalik daripada iman kepada Yesus Kristus. Saudara, memang keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu bukan usaha kita, bukan sesuatu yang kita kerjakan. Itu adalah cuma-cuma diberikan oleh Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Nah, saudara, ya, di dalam negara kita ataupun negara-negara lain ada Departemen Pertahanan, Menteri Pertahanan, tapi aneh juga nggak ada Departemen Perjuangan ya. Yang ada Departemen Pertahanan, Menteri Pertahanan, ya. Padahal kita harus bertahan dan berjuang, nggak bisa bertahan saja. Nggak bisa hanya satu sisi bertahan saja, tapi harus maju ke depan, harus move on, berjuang. Kita dikatakan oleh kitab Amsal, coba kita belajar kepada semut. Ya, dalam Amsal pasal 6, di situ penulis Amsal mengatakan bahwa kita tuh harusnya belajar kepada semut yang bijaksana. Karena semut itu tidak malas, tapi bertahan dan berjuang. Mereka menyediakan makanan pada musim panas untuk musim dingin yang akan datang. Jadi mereka, semut-semut itu berjuang, bertahan dan berjuang. Nah, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 13, di situ dikatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Jadi orang yang bertahan, kita nggak bisa di setengah jalan saja, ya. Kita harus kepada endingnya. Walaupun kita melayani Tuhan luar biasa, kita penuh dengan Roh Kudus, melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di hadapan Tuhan, tetapi endingnya mungkin kita melakukan dosa perzinahan, atau jatuh dalam dosa, atau murtad. Berarti kita tuh celaka, binasa. Ya, sesuatu dikatakan selamat apabila endingnya itu adalah ending yang benar-benar berserah kepada Tuhan, ending yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, kita tahu Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dia adalah seorang yang miskin sekali. Dia belajar sendiri, sehingga menjadi lawyer, menjadi pengacara, ya, dan akhirnya dia masuk ke dalam Senat di Amerika. Tapi dia berjuang walaupun berkali-kali gagal, berkali-kali. Dia gagal dalam Kongres, gagal dalam Senat, gagal. Tapi dia terus berjuang. Akhirnya dia sukses menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Nah, bagaimana dengan Nick Vujicic? Mungkin kita tahu ya, seorang yang tidak punya lengan, tidak punya kaki, ya, seorang yang cacat, dia bisa bertahan dan berjuang. Padahal dia pernah merasakan depresi dan frustrasi sekali dan mau bunuh diri. Tetapi oleh karena waktu itu dia mendengar tentang kasih Tuhan Yesus dalam satu crusade, dalam satu KKR, sehingga dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, saudara, di tanggal 26 Desember tahun 2004, ya, dunia dikejutkan oleh sebuah tragedi, ya, tragedi internasional, yaitu adanya tsunami yang melanda Aceh, melanda beberapa negara, tapi yang paling besar Aceh. Ada ratusan ribu korban jiwa di sana. Tapi ada seorang
seorang remaja yang bernama Martunis. Dia karena terjebak di dalam di laut begitu, dan dia menggunakan sepotong kayu seadanya, dia bisa terapung-apung di lautan lepas saat itu 21 hari lamanya. Dia bertahan dan bertahan, berjuang. Siang, malam, pagi, dia bertahan terus. Sampai akhirnya tim SAR menemukan dia dan menyelamatkan dia. Nah, pada waktu wawancara dengan Martunis ini, seorang anak yang berumur 10 tahun, waktu dia diwawancara, dia menggunakan pakaian seragam Real Madrid, ya, dengan nomor punggung 7. Ada nomornya sini 7, nomor punggung 7. Jadi waktu itu kita tahu maha bintang sepak bola Cristiano Ronaldo sedang menyaksikan wawancara langsung itu di England, ya, di Inggris. Waktu itu dia kaget, dia terkejut. Loh, pakaian saya sangat tersanjung namanya, ya, Cristiano Ronaldo, karena menggunakan kostum Real Madrid dan pakaian nomor 7. Spontan Cristiano Ronaldo datang ke Aceh dan ketemu sama Martunis dan memberikan bonus hadiah sebesar 500 juta dan mengajak Martunis untuk ikut sekolah sepak bola seperti di Portugis. Ya, puji Tuhan. Karena si Martunis ini dia bertahan dan berjuang. Ya. Nah, yang lain lagi kalau kita lihat di dalam kisah Ayub. Kita tahu Ayub adalah seorang yang saat itu kaya raya, konglomerat yang hebat, segalanya dia miliki. Dia memiliki 10 anak. Dia memiliki kambing domba, dia memiliki harta yang begitu. Tapi satu kali iblis datang mencoba dia. Sehingga habislah semua harta bendanya, bahkan anaknya. Bukan 1 anak, bukan 2 anak. Tapi 10 anak mati semuanya. Semua harta bendanya habis. Tapi dia bisa bertahan. Ayub bisa bertahan. Walaupun iblis datang kedua kalinya untuk mencoba dia. Dengan menghancurkan seluruh tubuhnya. Dengan penyakit yang begitu rupa. Penyakit borok-borok. Tapi begitu pun Ayub tetap bertahan dan berjuang. Sampai endingnya di dalam Ayub 42. Dia diberkati Tuhan 2 kali lipat. Semua kekayaannya Tuhan berkati dia. Nah, saudara, bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah orang yang dulunya namanya Saulus, orang yang mengejar-ngejar jemaat Tuhan, ingin membunuh, membinasakan, tetapi dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia ditangkap oleh Tuhan. Tuhan berkata-kata kepada dia, ya, sehingga dia melihat suatu cahaya yang begitu besar dan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saat itu dia rebah, dia jatuh dan dia tersungkur, dia panggil Tuhan, Tuhan Yesus. Dia bertobat, dia sungguh-sungguh dalam pelayanan. Dan kita tahu ada 14 buku dalam kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa, seorang bapak gereja yang luar biasa, sehingga banyak gereja-gereja ataupun orang Kristen yang memakai namanya Paulus, ya. Dan kita tahu di dalam 2 Korintus, Paulus ini adalah seorang yang untuk bertahan dan berjuang untuk Injil. Dia pernah mengalami 5 kali disesah, ya, 5 kali disesah. Dan maksudnya disesah itu artinya dipukul pakai rotan atau dipukul pakai cambuk. 39 kali dipukul. Jadi 5 kali 39 kali. Belum lagi dia 3 kali didera, ya. Dan 1 kali dia dilempar batu sampai hampir mau mati.
3 kali kapal karam. Belum lagi dia keluar masuk penjara, sering di penjara. Bahaya kelaparan. Ya, sering sekali dia berpuasa karena tidak ada makanan. Penderitaan demi penderitaan, tetapi dia bertahan dan dia mengatakan dalam firman Tuhan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Mengapa bisa? Karena dia mau berjuang. Bertahan dan berjuang. Nah, saudara, mengapa kita harus bertahan dan berjuang? Mengapa? Alasan yang pertama karena iblis mau merebut keselamatan kita. Dia mau mengambil keselamatan kita. Dia cemburu. Kalau ada yang masuk surga, kalau ada yang percaya kepada Yesus Tuhan. Ya, iblis terutama mau menghancurkan keluarga. Iblis paling senang kalau melihat ada orang yang mau bercerai. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan sekarang gak sadar, saudara. Boro-boro berjaga-jaga. Sadar aja enggak. Harusnya kita sadar. Harusnya sadar. Karena iblis ada di mana-mana. Dia mau menelan orang-orang yang percaya. Supaya orang-orang percaya tidak lagi percaya kepada Yesus. Tidak beriman lagi pada Yesus. Tetapi apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan di dalam ayat 9 ataupun Yakobus pasal 4 ayat 7 katakan, lawanlah dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia. Maka ia akan lari daripadamu. Kita harus lawan iblis. Kita bukan kompromi, bukan dekat, bukan bersekutu dengan iblis. Tetapi lawan iblis. Karena apa? Karena dia musuh kita. Kita harus lawan. Alasan yang kedua. Kenapa kita harus bertahan dan berjuang? Adalah karena Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Bahwa kita harus berjuang. Di dalam Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24 mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang. Tuhan Yesus mengatakan kita harus berjuang. Tuhan Yesus berarti dia yang empunya langit dan bumi. Dia yang menciptakannya. Dia yang bertahta di surga. Dia tahu bahwa jalan menuju surga itu adalah jalan yang penuh dengan kesesakan. Jalan yang susah untuk diterobos. Makanya dia katakan apa? Berjuanglah. Banyak orang yang berjuang untuk masuk ke surga. Tapi hanya sedikit saja. Hanya sedikit yang bisa masuk. Oleh sebab itu berjuanglah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Kenapa kita harus berjuang, bertahan dan berjuang? Kita harus berjuang mengalahkan kedagingan kita. Kedagingan kita. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Nah, minggu lalu kita sudah dengan gamblang pendeta Jevanya sudah menguraikan, menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan daging. Nah, saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 8, ya, Roma pasal 8 ayat 8 saya bacakan. Roma, kitab Roma pasal 8 ayat 8. Ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya
Walaupun kita beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, melayani sebagai seorang worship leader, sebagai seorang singer, sebagai seorang pendeta sekalipun. Tetapi kalau kita masih hidup dalam kedagingan, berarti kita tidak berkenan kepada Allah. Alias kalau kita tidak berkenan kepada Allah, Allah tidak suka dengan kita. Dan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita hidup dalam kedagingan. Saudara, hati-hati. Jangan hidup kita hidup dalam kedagingan. Nah, saudara ingat firman Tuhan waktu Yesus mengatakan, banyak orang pada akhir zaman akan katakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu? Hebat! Luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena hidup dalam kedagingan. Tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, introspeksi diri kita. Apakah kita masih hidup dalam kedagingan atau tidak? Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Mengapa kita harus bertahan dan berjuang? Kita harus bertahan dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga kita. Maka kita harus bertahan dan berjuang untuk memenuhi. Apalagi saat-saat ini, saat-saat yang sulit, saat-saat yang sukar. Kita harus bertahan, berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga kita. Coba lihat Rasul Paulus. Walaupun seorang hamba Tuhan, dia ikut dalam pembuatan kemah. Dia sebagai tukang kemah di dalam Kisah Para Rasul. Di situ ataupun di dalam Kisah Para Rasul, di situ dikatakan bahwa dia bersekutu dengan Aquila dan Priscilla untuk membuat kemah, teman-teman dia. Padahal mungkin uangnya itu digunakan untuk pelayanan, untuk penghidupan pribadi, untuk merintis gereja-gereja, untuk kepentingan Injil Kerajaan Allah. Tetapi dia orang yang giat bekerja. Sampai firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya seorang apabila malas untuk bekerja, jangan makan. Harus bertahan dan berjuang. Berjuanglah untuk pribadi dan keluarga kita. Nah, kalau kita ingat wanita pendarahan yang 12 tahun sakit pendarahan, dia berjuang. Dia bertahan dan berjuang. Dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Dia berobat ke tabib, ke dokter, ke mana. Gak bisa. Ya, malah keadaannya semakin parah. Semakin parah. Firman Tuhan mengatakan. Semakin kondisinya semakin parah. Nah, dia sakit pendarahan bukan 1-2 minggu. Bukan 1-2 bulan. Bukan 1-2 tahun. Tetapi 12 tahun. Dan saya yakin, saya pasti tahu bahwa wanita itu kurus kering. Karena darahnya sudah kehabisan. Ya. Lemah. Seorang wanita yang lemah. Seorang wanita yang kurus. Seorang wanita yang tidak bisa melakukan apapun pekerjaan berat. Tapi saat itu dia mendengar. Firman Tuhan katakan apa? Dia mendengar tentang Yesus. Ingat saudara. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Dan dia katakan dalam hatinya, apabila aku menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia bertahan dan berjuang untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Walaupun orang berdesak-desakan, walaupun orang berbondong-bondong kata firman Tuhan, jumlahnya begitu banyak, tetapi dia dengan susah payah akhirnya menjamah jubah Yesus. Dia berjuang untuk menjamah jubah Yesus dan firman Tuhan katakan bahwa segera saat itu juga sembuh, kesembuhan, mujizat terjadi. Nah, saudara,
Bagaimana dengan Bartimeus, orang yang buta? Ya, dia berjuang. Dia berjuang. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semua murid-muridnya ataupun orang lain katakan, ush, kamu diam. Udah buta. Mereka suruh diam. Tetapi Bartimeus dengan lebih keras lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berjuang. Dia bertahan dan berjuang supaya kesembuhan terjadi. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjamah dia. Mujizat terjadi. Bartimeus disembuhkan. Puji Tuhan. Ya, ada seorang wanita Kanaan yang berjuang. Bertahan dan berjuang untuk anaknya perempuan yang kerasukan setan, yang terbelenggu oleh kuasa iblis. Ya, perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan cuma diam saja. Tuhan Yesus hanya diam saja. Tuhan, kasihanilah aku, anakku sakit, anakku menderita, anakku dirasuk oleh iblis. Tapi Tuhan hanya berdiam saja. Mungkin murid-murid waktu itu katakan, ibu diam aja. Tapi dia terus berjuang. Terus minta kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Tuhan Yesus tidak baik mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Nah saudara, waktu itu orang-orang yang di luar Yahudi disamakan seperti anjing. Waktu itu iman ibu ini lagi diuji oleh Tuhan Yesus. Apa katanya? Benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan, mengagumi iman ibu itu. Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kenapa? Ibu ini bisa bertahan dan berjuang. Berjuang sampai mujizat terjadi. Haleluya. Nah saudara, apa senjata kita untuk bertahan dan berjuang? Ya. Kalau dikatakan berjuang berarti perlu senjata. Ya. Nggak ada seorang yang katakan berjuang ataupun negara yang sedang berjuang kalau tidak mempunyai senjata. Setiap negara sekecil apapun pasti memiliki senjata militer. Ya, untuk bertahan, menjaga kedaulatan negaranya dan berjuang. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan, ya, senjata kita untuk berjuang, saya melihat sini ada 5. Yang pertama adalah 5K. Ya, 5K di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Di situ dikatakan, kenakanlah belas kasihan, ya. K yang pertama itu kasih. K yang kedua kemurahan. K yang ketiga kerendahan hati. K yang keempat kelemah lembutan. Dan K yang kelima kesabaran. Ya, senjata untuk kita bertahan dan berjuang adalah kasih. Ya, kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, itu senjata yang pertama. Senjata yang kedua, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh senjata Allah. Ya, kita tahu senjata-senjatanya itu dalam firman Tuhan jelas dirincikan. Ya, kita tidak bisa bertahan dan berjuang tanpa senjata. Kita tidak bisa menggunakan hanya sebagian senjata. Karena firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh. Jadi kalau saudara hanya pakai ketopong keselamatan dan dengan perisai iman, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Karena untuk apa? Senjata untuk berjuangnya apa?
Makanya kita harus pakai komplit seluruhnya. Harus ada ketopong keselamatan, harus ada baju jira, harus ada perisai, harus ada harus pedang ya, pedang roh, firman Tuhan, harus ada kasut. Itulah dijelaskan oleh Efesus pasal 6 ayat 11. Nah, saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, mari kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Di situ firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa kita harus mengenakan seluruh, bukan sebagian, ya, bukan 1, 2, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, ya, melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis. Iblis suka menipu, saudara. Iblis pertama sekali menipu Hawa di Taman Eden. Iblis kerjanya hanya menipu. Firman Tuhan mengatakan apa? Dalam Yohanes pasal 10, iblis itu, yaitu setan, kuasa roh jahat, hanya mau membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan dengan cara tipu muslihat. Dia memberikan tipu muslihat kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hati-hati tipu muslihat iblis, ya. Kita harus melawan dia. Di sini katakan firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, perjuangan kita itu bukan melawan istri kita, bukan suami kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan orang-orang di gereja, bukan teman-teman kita, tetapi iblis. Oleh sebab itu lawanlah dia dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Haleluya. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, firman Allah, yaitu senjata untuk bertahan dan berjuang. Firman Allah yang bagaimana? Yang kita bukan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Allah. Bukan firman Allah bentuk fisik, bukan bentuk Alkitab, saudara. Pernah satu kali saya melayani di Pulau Brayan dan waktu itu ada seorang anak yang kerasukan setan. Tapi sebelum saya tiba di sana ada seorang, katanya pendeta, ya, katanya seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk dia. Tetapi anehnya ada Alkitab ditaruh di atas meja. Saya lihat ada Alkitab dan ada lilin, ya, lilin yang dinyalakan, ada air putih, air gelas. Ini saya pikir ini pendeta atau dukun, ya. Karena menggunakan Alkitab. Ya, Alkitab bentuk fisiknya. Banyak orang yang pikirnya iblis akan takut, akan lari, tidak akan mengganggu apabila taruh Alkitab di bawah bantal atau menggunakan kalung salib seperti itu. Saudara, kita tidak percaya kepada kuasa seperti itu, saudara. Yaitu menganggap bahwa benda-benda keramat seperti kalung salib, ya, Alkitab punya kekuatan gaib untuk mengusir roh-roh jahat. Firman Allah itu adalah apa yang kita dengar dan kita lakukan. Menjadi pelaku firman, bukan saja menjadi pendengar. Ya, bukan Alkitab itu, bukan buku Alkitab, tetapi firman itu harus meresap dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku firman. Ya. Nah, firman Tuhan yang kita percayai, yang kita akui di LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah terdiri dari 2 buku, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 buku, ya, dan Perjanjian Baru 27 buku. Dan Perjanjian Lama terdiri dari 929 pasal, Perjanjian Baru
260 pasal. Perjanjian Lama terdiri dari 23.213 ayat, Perjanjian Baru 7.957 ayat. Itulah yang harus kita baca, kita renungkan. Firman Tuhan katakan kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Bukan saja kita menyimpan firman Tuhan, bukan ada kekuatan imajinasi, bukan kekuatan magis dalam firman Tuhan dalam buku Alkitab, tetapi kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, ya, senjata Roh Kudus. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai penolong, ya. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu yang menolong hidup kita. Nah, saudara, apakah saudara perlu ditolong oleh Tuhan? Kalau perlu, maka Tuhan sudah mengirimkan penolong itu adalah Roh Kudus. Undang dia masuk dalam hatimu. Minta tolong kepadanya supaya engkau ditolongnya. Poin yang kelima adalah mengandalkan Tuhan. Ya. Bukan harta, bukan uang, bukan kedudukan, relasi, kerabat, dan yang lain-lain. Tapi mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ayat 5 mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan apapun selain Tuhan. Nah, satu kali ada kapal laut, ya. Kapal laut, dan ada yang naik ke kapal laut itu, penumpangnya udah masuk ke orangnya, tiba-tiba dia tergelincir jatuh ke dalam laut. Nah, orang-orang di atas kapal itu menyaksikan, wah, ini orangnya jatuh, nggak bisa berenang lagi, dia sangat susah sekali untuk mengapung, untuk bisa bernafas, dan dia berusaha. Tetapi semua penumpang di dalam kapal itu tenang, ya, karena ada seorang yang juara renang, ya, jago renang saat itu. Dan mereka melihat ini, kenapa enggak dia tolong? Dia hanya melirik dari atas. Tapi sembari dia melepaskan pakaiannya dan kasutnya, tetapi dia menunggu sampai orang yang tenggelam tadi itu benar-benar tenggelam dan tidak berdaya lagi, tidak melakukan melakukan pemberontakan lagi, tidak berdaya lagi, baru dia cebur ke dalam air, ya, ke dalam laut itu, dan dia menolong orang tersebut. Ya, waktu ditarik ke atas, ya, selamat orang itu. Yang lain, penumpang lain tanya, kenapa kamu kok tega sekali membiarkan dia sampai dia kewalahan, sampai dia hampir mau mati. Nah, seperti itulah. Kalau saya menolong dia dari tadi, bisa-bisa saya yang celaka. Sampai habis kekuatan dia, baru saya bisa tolong. Demikian juga kita. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita harus meminta tolong kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuat kita bertahan dan berjuang dalam hidup ini. Daud mengandalkan Tuhan. Sewaktu melawan Goliat, ya, kita tahu Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau 1 hasta itu 45 cm, ya, kurang lebih berarti 6 hasta sejengkal itu kurang lebih 3 meter. Sangat besar, sangat tinggi sekali. Dia mendatangi Daud dengan tombak, lembing, perisai, baju jirah, semuanya komplit. Seperti seorang prajurit. Tapi waktu itu Daud, dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan semua perlengkapan senjata itu. Dengan tombak, lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Dia berhasil mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara,
Oleh sebab itu berjuang dan bertahanlah dengan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ya, saya senang di refnya dikatakan kau kuatkan aku bertahan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan tolong kita. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, beserta Immanuel, oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, tidak pernah Engkau membiarkan kami. Kami selalu bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh glory. Puji bagi nama-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah berdusta. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, membiarkan kami sendiri.
Engkau Allah yang luar biasa. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya saat-saat yang sulit dan sukar ini pun Engkau selalu memelihara dan menjaga hidup kami. Karena Tuhan, kami percaya kepadamu, kami beriman kepadamu. Kami Tuhan seperti biji matamu, kami berharga di matamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, biarlah menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam rohani Bapak kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ibadah kali ini, ibadah yang masih berjalan, kita di rumah masing-masing, kita yakin dan percaya bahwa mulai daripada kita memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, firman Tuhan yang ditabur oleh hambanya, gembala sidang kita, bahkan akhir daripada ibadah ini, saya percaya Roh Kudus mengalir dalam rumah kita masing-masing. Dan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita saat ibadah ini berjalan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan membacakan pengumuman kita sepanjang sepekan ini. Yang pertama adalah kita berdoa untuk tema gereja kita, The Year of Miracle Harvest. Dengan iman kita percaya bahwa tema ini akan selalu ada dan kita bawa dalam doa kita sepanjang tahun ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap doa-doa kita. Selanjutnya ibadah raya online pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Seperti biasa pukul 10 kita sudah mempersiapkan diri kita, hati kita untuk masuk dalam ibadah raya kita dengan pembicara Pastor Jeff Siombing. Selanjutnya adalah doa korporat, doa berantai. Masih di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai, kita adakan dari hari Jumat tanggal 4 September 2020. Seperti biasa kita akan mulai ibadah ini, doa korporat ini pada pukul 20 atau 8 malam. Yesus berkati. Selanjutnya persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, persembahan umum, perpuluhan, diakonia dan persembahan misi. Seperti biasa Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja seperti yang sebagaimana di bawah ini. Baik, setelah Bapak Ibu mentransfer daripada persembahan umum tersebut, perpuluhan, diakonia dan persembahan misi, bukti daripada yang Bapak Ibu transfer itu ada print out dari ATM, mesin ATM. Bapak Ibu bisa capture itu ke WA, ke bendahara gereja seperti yang tertera di bawah ini atas nama Bapak Kerwan. Baik, terima kasih. Ya, pengumuman kita itu aja dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersihkan diri kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Bapa, kami mengangkat ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Kau hendaki Tuhan. Bapa, kami bersyukur, Yesus, tidak ada alasan kami untuk tidak menyatakan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau memelihara kami Tuhan dengan sempurna Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih setiamu. Kasih setiamu setia dan baru setiap pagi. Dan kami merasakan rahmat-Mu selalu baru setiap hari Yesus. Hari lepas hari kami akan menerima anggur yang baru dan rahmat yang baru Tuhan. Dan kami bersyukur Yesus, sampai saat ini Bapa, kami boleh sehat Yesus. Kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan. Kami bisa berjalan, bernapas. Bahkan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik Yesus. Sungguh luar biasa Yesus. Terima kasih Bapa. Itu semua karena kehendak-Mu Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu Bapa. Bapa, mungkin saat ini kami jemaat-Mu ada yang berada dalam lembah kekelaman Yesus. Mungkin saat ini jemaat-Mu ada dalam suatu pergumulan. Apakah itu pergumulan ekonomi? Ataukah itu pergumulan akan sakit penyakit Yesus? Bahkan jalan buntu yang mereka terima Tuhan. Kembali kami dikuatkan Yesus oleh firman-Mu yang berkata bahwa segala pergumulan itu, bahwa lembah kekelaman yang kami hadapi Tuhan akan menjadi lembah yang bermata air Yesus. Haleluya. Dan kami akan terima mujizat. Kami akan terima sukacita yang penuh Tuhan. Karena Engkau besar, Allah kami yang besar, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya sekali Tuhan, segala perkara sudah ditanggung oleh Allah kami yang hidup, Yesus Kristus di atas kayu salib Tuhan Yesus. Dan Yesus ada, hidup, dekat di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami membawa bangsa kami Tuhan Yesus. Kami membawa pemerintahan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, DPRD. Bapa, kami berdoa Tuhan agar dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia, Tuhan, aparat pemerintahan kami, presiden kami Tuhan Yesus, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dan hati yang takut akan Tuhan, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi negara kami Tuhan Yesus. Biarlah fase di mana kami menjalani new normal ini Tuhan Yesus, kami bisa melewati, bangsa kami dapat melewati Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia dapat memahami Tuhan Yesus segala protokol kesehatan yang dianjurkan Tuhan Yesus oleh pemerintah bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berakhir di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus, bahkan di seluruh dunia. Tuhan ada solusi, Tuhan ada keberanian. Kami menolak untuk menyerah Yesus. Kami menolak untuk menyerah Tuhan, dan kami akan bangkit Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Jeff Siombing dan keluarga. Kami berdoa untuk pengurus gereja kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan Yesus. Engkau pakai menjadi alatnya
memperlengkapi umatnya dan kerajaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memampukan setiap keluarga demi keluarga di dalam gereja ini, jemaat-Mu Tuhan Yesus, untuk bisa memahami Tuhan Yesus keadaan ini Tuhan Yesus. Biarlah keadaan ini bukan menjadi suatu hal yang menurunkan daripada untuk menjadi pemikiran yang lemah Tuhan Yesus di umat-Mu Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, umat-Mu mampu Bapa. Karena ada Allah kami yang hidup memegang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat cabang kami di Gereja CWS Siantar, untuk Bapak Pendeta Rajunata Sembiring Tuhan, istri dan tim yang melayani di sana Tuhan Yesus. Ada sukacita yang besar, ada kebangkitan. Roh Kudus Engkau mengalir di sana, dan biarlah karya Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan tetap ada bersama dengan jemaat-Mu di cabang Siantar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kebangkitan rohani di seluruh bangsa Indonesia Bapa. Kami berdoa untuk belas kasihan-Mu atas gereja dan lembaga misi. Jadikan mereka menjadi garam dan terang dunia, dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, semua suku maupun golongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk CWS Pusat, Pendeta Pit Malangkai, dan Ketua Umum GSJA Indonesia, Pendeta Budi Setiawan. Tuhan, Engkau mengurapi pengurus pusat kami Tuhan Yesus. Program-program yang dijalankan Tuhan Yesus, segala hal yang terkait dengan misi, kabar baik Tuhan Yesus, dapat kami rasakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja kami akan bangkit Tuhan Yesus. Seluruh umat-Mu akan bangkit Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terakhir Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk tim yang melayani Engkau Tuhan sepanjang minggu-minggu ini Tuhan Yesus. Untuk para youth LG yang telah memberikan hatinya, pemikirannya, bahkan segalanya Tuhan Yesus, untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, menyatakan kerinduan mereka Tuhan dalam ibadah-ibadah online sepanjang minggu belakangan, bahkan akan ke depan Tuhan Yesus, bahkan mungkin akhir tahun Bapak kami berdoa, jagai kesehatan mereka Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka sukacita Bapa. Engkau memberikan mereka hati yang luar biasa Tuhan Yesus, untuk selalu merasa bahwa Tuhan, apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia Bapa. Justru ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, menjadi terang bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk segala kerinduan mereka Tuhan Yesus, untuk segala beban bahkan pergumulan hidup mereka Yesus. Tuhan, Engkau memandang mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk para tim pujian penyembahan yang telah berkarya Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus di tempat ini, di gereja ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita semuanya berdiri dan mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia.